Sempat gencatan senjata dan berakhir pada 1 Maret 2025, Israel-Hamas memanas lagi. Israel tetap membombardir Gaza dan mencegah bantuan kemanusiaan masuk, tapi di lain sisi tetap melakukan perundingan gencatan senjata lagi. Pengamat bilang tanpa disadari kini telah terjadi perang Gaza jilid kedua yang melibatkan Amerika Serikat. Kita bahas ya. Serangan Israel ke Gaza kembali terjadi sejak Selasa hingga Rabu 14 Mei 2025. Kementerian Kesehatan Palestina menyebut sedikitnya 60 orang tewas akibat serangan yang menargetkan warga sipil ini. Serangan ini hanya beberapa jam setelah Hamas sepakat untuk membebaskan satu-satunya sandera Amerika Serikat Israel yang masih hidup, Eden Alexander. Israel juga menyerang rumah sakit di Gaza Selatan pada Selasa malam dengan klaim menargetkan pemimpin Hamas Mohammed Sinwar. Di tengah gempuran serangan ke Gaza, Israel juga mencegah bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza. Presiden Perancis Emmanuel Macron yang telah mengunjungi perbatasan Mesir dan Gaza menyebut jika ia melihat langsung, semua bantuan yang dikirim ke Gaza diblokir oleh Israel. Et j'ai vu toute l'aide que la France, tant d'autres pays acheminent, qui était à la riche, qui était là, bloquée par les Israéliens. Et donc je le dis avec force, ce que fait aujourd'hui le gouvernement de Benjamin Netanyahou est inacceptable. Et aujourd'hui, la crise humanitaire est la plus grave que nous ayons connue depuis octobre dernier. Jika terus begini kondisinya, akankah ada titik terang damai di perang Israel-Hamas? Atau sebaliknya, perang Gaza jilid kedua sudah nyata terjadi di depan mata? Pengamat politik Timur Tengah dan dunia Islam Hasibullah Sastrawi dalam artikel Opini Kompas 8 Mei 2025 menyebut, jika yang terjadi di Gaza belakangan ini sudah menjadi peperangan tersendiri, yaitu Perang Gaza jilid kedua, yang dalam beberapa hal memiliki perbedaan dengan Perang Gaza jilid pertama yang berakhir pada 1 Maret 2025. Ada dua hal yang bisa dijadikan sebagai faktor sekaligus pembeda dari Perang Gaza jilid kedua yang terjadi sekarang dengan Perang Gaza jilid pertama. Pertama, upaya mengusir paksa warga Gaza. Inilah tujuan khusus dari Perang Gaza jilid kedua yang dilakukan oleh Israel. Walaupun mungkin memiliki tujuan yang berbeda, keinginan mengusir warga Gaza tidak bisa dilepaskan dari pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ketika bertemu Netanyahu di Gedung Putih beberapa hari setelah Presiden Trump dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat pada 20 Januari 2025 lalu. Dengan begitu jelas dan tegas, Presiden Trump saat itu menyatakan akan mengambil alih Gaza, mengungsikan warga Gaza keluar, dan menjadikan Gaza sebagai Riviera Timur Tengah, semacam kota pantai yang indah. Gagasan Trump untuk mengungsikan warga Gaza mendapatkan penolakan dari banyak pihak. Kedua, peran Trump dan dukungannya yang tak terbatas terhadap Israel. Inilah faktor yang membuat Perang Gaza kali ini tak hanya bisa dipahami sekadar keberlanjutan dari Perang Gaza yang terjadi akibat serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu. Trump sangat berbeda dengan Presiden Amerika Serikat sebelumnya, Joe Biden, yang masih memberikan beberapa catatan dalam dukungan besarnya kepada Israel. Mulai dari catatan terkait penggunaan senjata hingga visi kemenangan Israel yang harus dalam kerangka solusi dua negara, Israel dan Palestina. Sementara Trump selama ini acap memberikan dukungan tanpa batas kepada Israel. Pertanyaannya, apakah Trump akan selamanya mendukung Netanyahu secara tak terbatas? Inilah yang tak bisa dipastikan karena Trump memiliki karakter pebisnis dengan semangat bertransaksi sebagai upaya mendapatkan keuntungan. Dalam perkembangan terbaru, Trump menyatakan bahwa Perang Gaza akan segera berakhir. Pernyataan ini disampaikan setelah Trump kembali bertemu dengan Netanyahu awal bulan lalu, 7 April 2025. Kalau menurut sahabat Kompas, bagaimana? Perang Gaza jilid kedua yang ada Amerika Serikat di dalamnya bisa berakhir dengan solusi dua negara?